warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Masita SPD, peserta PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 pada Universitas Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah pada program studi bimbingan dan konseling dengan nomor peserta UKG 204004872787, nomor induk mahasiswa 23610021907075. Saya akan melakukan praktik layanan, yaitu pada layanan bimbingan klasikal dengan metode PBL dengan topik perilaku anti-bullying pada peserta didik kelas 8 SMP Muhammadiyah Katingan Tengah pada Senin 4 Maret 2024. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Hari ini kita membahas tentang perilaku anti bullying. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan nanti bisa bermanfaat buat kalian. Berdoa siang ini dipimpin oleh teman kalian Said ya. Kepada Ananda Said, Ibu persilahkan. Sebelum kita memasuki pelajarannya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik semua ya. Ya, kita absen dulu ya. Ibu mau tanya dengan ketua kelasnya, yang tidak hadir hari ini siapa aja? Hadir semua. Oh, hadir semua ya. Ada yang tidak hadir? Nggak ada, hadir semua. Ada yang sakit? Nggak ada, alhamdulillah. Berarti ya nggak ada yang izin dan nggak ada yang sakit. Ya, sebelum ini Ibu mau lihat semangatnya untuk siang ini, walaupun panas terik ya, tetapi kita harus tetap semangat untuk mengikuti pelajaran siang ini. Sebelumnya kita nyanyi sama-sama dulu ya lagu anti bullying ya, biar tambah semangat ya. Kepada Nanda Paja, silahkan pimpin teman-temannya untuk menyanyi lagu anti bullying. Silahkan Paja. Teman-teman, kita nyanyi lagu anti bullying yuk. Yo. 1, 2, 3. Di sini kawan, di sana kawan, di mana-mana aku berkawan. Saling memukul, sayang hargai
perilaku anti bullying, Ibu ingin menyampaikan kepada kalian sedikit tentang tujuan tentang materi perilaku anti bullying. Tujuan dari perilaku anti bullying yang ingin Ibu sampaikan, karena Ibu ingin agar kalian mengetahui apa saja sih penyebab perilaku anti bullying tersebut dan hal-hal apa saja yang bisa kalian lakukan untuk mencegah perilaku anti bullying. Karena kalau ini kita biarkan ya untuk kalian kedepannya mungkin tidak akan baik. Karena apa? Tanpa kita sadari perilaku ini sering kita lakukan setiap hari di sekolah. Mungkin kalian anggap ini hanya bercanda saja, tetapi hal ini termasuk tentang pembulian ya. Tanpa kita sadari hal ini sering kita lakukan untuk membuli teman-teman kita ya. Tentang perilaku anti bullying, nanti kalian ketahui apa saja sih pengertiannya, dampaknya apa, contohnya bagaimana, dan tujuannya harus kalian ketahui bahwa kalian harus tahu penyebab dan apa yang harus kalian lakukan untuk mencegah bullying tersebut. Sebelum saya memasuki materi ini buat kalian, siap semua untuk belajar hari ini? Iya, alhamdulillah siap semua ya. Tentang perilaku anti bullying. Di sini Ibu ingin menyampaikan buat kalian tentang bullying ataupun perundungan. Biasanya bahasa kerennya itu bullying. Di sini ada bullying ataupun perundungan, bisa juga perundungan atau bullying ya. Ibu ingin tanya, ada yang tahu pengertian dari bullying itu apa? Ya, silahkan Andini. Bullying adalah melakukan pemaksaan. Bagus. Siapa lagi yang bisa? Ya, silahkan Wisnu. Bullying adalah merendahkan. Bisa. Bagus juga. Ada yang bisa lagi? Silahkan. Ya, Sulis. Bullying adalah meremehkan teman ya. Di sini bisa kalian lihat tentang pengertian bullying, yaitu tindakan atau kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang lebih kuat kepada mereka yang lemah. Kuat di sini bisa dari fisik, status sosial ataupun jabatan ya, dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang merasa fisiknya lebih kuat kepada mereka yang lemah. Maksudnya kuat di sini bisa secara fisik. Mungkin ya contohnya di sini yang secara fisik dia merasa badannya lebih besar, lebih kuat ya. Oh, nggak apa-apa, aku kan badanku kuat, besar dari temanku. Pasti dia akan takut kepadaku kalau aku mengganggunya. Setelahnya itu apalagi status sosial atau jabatan. Karena dia merasa mungkin saya punya dianggap ya punya apa, misalnya kayak di desa ya, saya ini kan anak kades misalnya ya, pasti temanku takut dan merasa enggan kepadaku karena aku di sini punya status sosial yang tinggi dan ayahku punya jabatan misalnya, pasti aku nih ditakuti, disegani oleh temanku misalnya ya, seperti itu. Mudah-mudahan tidak ada ya, karena kita sama aja di sini, anak siapakah nggak apa-apa, sama saja ya, tidak ada yang membedakan dari segi fisik, status sosial maupun jabatannya. Selanjutnya apa lagi? Ini tentang
contoh bullying. Itu ada verbal dan fisik. Verbal itu seperti yang kita sampaikan dari mulut kita. Ya, apa contohnya dari verbal yang dari mulut kita? Misalnya mengejek, menghina, menyindir, mengolok-olok dan mengancam. Misalnya menghina. Dia merasa dirinya mungkin lebih cantik ya, bajunya lebih bagus dari temannya. Oh, dia menganggap saya lebih bagus, lebih baik dari teman saya. Misalnya dia menghina, dia tuh seperti itu. Mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu ya. Iya, menyindir. Apa sih menyindir? Menyindir kadang dia kayak berbisik-bisik ataupun menyebut temannya dengan muka yang tidak menyenangkan ya, itu menyindir. Selanjutnya mengolok-olok. Mengolok-olok ini sering kalian, tanpa kalian sadari, kalian juga melakukan seperti ini. Misalnya mengolok-olok nama orang tua ya, diplesetkan nama orang tua kalian. Kalian tidak sadari itu bahwa itu adalah contoh bullying juga. Menyebut nama orang tua, mengolok, diplesetkan nama orang tua. Selain kalian melakukan perilaku bullying, mengolok nama orang tua, kalian juga berdosa tanpa kalian sadari. Itu menyebut nama orang tua teman kalian sendiri ya. Mudah-mudahan tidak seperti itu ya, sudah tahu kan, tidak mengulangi lagi. Selanjutnya mengancam, karena dia ingin pasang pengaruh dengan temannya, berani dia mengancam. Karena kalau saya ngomong seperti ini pasti tidak ada yang berani melawan saya, tidak ada yang berani dengan saya. Itu contoh bullying Iya, itu contoh bullying verbal. Kalau bullying fisik, apa aja contohnya? Iya, menonjok, mendorong, memukul, menendang. Kadang-kadang kalian itu mungkin nggak bu, cuman bercanda saja, saya mendorong misalnya, saya pukul, tapi kalian tidak merasa yang kalian lakukan itu bisa menyakitkan orang lain atau teman kamu. Misalnya didorong, ditonjok, itu bisa menyakitkan. Hanya bercanda saja sih inginnya, tetapi itu bisa menyakiti teman kalian. Apalagi kalau sampai menendangnya, itu juga termasuk contoh bullying ya. Itu ada verbal dan fisik contoh bullyingnya. Selanjutnya dampak bullying. Apa sih dampak bullying itu? Rendah diri, tidak percaya diri, trauma, cemas, dan mudah marah. Ya, rendah diri atau tidak percaya diri dampak dari bullying ya. Kenapa? Dia merasa ya, karena sering diejek, dihina, jadi dia merasa rasanya saya tidak berani atau tidak percaya diri berteman dengan si A misalnya ya, karena saya mungkin punya kekurangan, karena saya tidak bisa seperti dia. Mungkin dia merasa tidak punya rasa percaya diri. Selanjutnya trauma. Apa itu trauma? Karena merasa dia sering diejek, diolok tadi misalnya, sering ada yang memukul, mendorong, dia jadi takut untuk berteman dengan orang lain, dengan temannya, misalnya seperti di sekolah ini. Kenapa? Jangan-jangan nanti saya diejek, jangan-jangan nanti saya dia bisa dorong saya nanti. Jadi dia trauma, tidak mau untuk bergabung dengan teman yang lain. Selanjutnya cemas, ada perasaan cemas pada dirinya. Kenapa dia tidak percaya diri, rasa trauma, ada perasaan cemas dengan dirinya. Kenapa? Selalu merasa takut untuk bergabung dan
berteman dengan orang lain tadi. Mudah marah karena ada perasaan yang ada dalam dirinya. Dia kadang-kadang marah tidak jelas karena dia merasa, oh takut saya nanti tidak ditemani oleh orang lain. Jadi dia merasa tidak punya teman, ya, tidak ada kawannya. Jadi perasaan mudah marah itu mungkin muncul ke diri karena merasa tidak punya kawan tadi. Karena dia tidak punya rasa percaya diri, ada rasa trauma dan rasa cemas, timbullah pada dirinya yang marah tidak jelas. Selanjutnya, nah, sebelum kalian menonton video ini, ya, Ibu mau kalian kerjakan. Ini ada teka-teki silang, ya, permainan sedikit buat kalian. Nanti kalian bisa isi tentang teka-teki silang ini, ya. Nanti Ibu kasih waktu 5 menit buat kamu ngerjakan tentang teka-teki silang ini. Bisa kalian isi. Di sini ada kata-kata, 13 kata-kata tentang berani, diri, mengolok, percaya. Nanti kalian isi, boleh mendatar, miring kiri kanan, ya, bisa lurus atas ke bawah, ya. Nanti Ibu bagikan, sesuaikan dengan kelompoknya masing-masing. Nanti sama-sama ya ngisinya, ya. Ya. Cara mengisinya? Paham aja? Ya, paham. Ada yang kesulitan? Nggak ada, silahkan diisi, ya. Ibu kasih waktu 5 menit, ya. Silahkan kerjasama dengan teman-temannya mengisi teka-teki silang tersebut. Boleh diisi, ya. Teka-teki silangnya Ibu kasih waktu 5 menit, ya. Sebelum kamu tonton video yang akan Ibu tayangkan nanti buat kamu. Sudah? Iya, sudah selesai? Iya, siapa yang duluan selesai tadi? Iya, kelompok berapa ini? Iya, hebat, nomor 1 untuk kelompok 3, ya. Dilanjutkan kelompok berapa tadi yang duluan? Kelompok berapa? Iya, bagus, kelompok 4 dan yang lainnya juga menyusul, ya. Sudah semua kan? Iya, disimpan dulu tugas tersebut. Ini akan Ibu tayangkan video tentang bullying, ya. Silahkan kalian amati video ini. Silahkan diamati baik-baik videonya. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifin loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru dari Pahamify. Terima kasih dan mari ketahui hal baru setiap hari. Iya. Terima kasih sudah menonton video tentang perilaku anti-bullying tadi. Ibu akan memberikan kalian, ya, nanti kalian kerjakan secara berkelompok. Kalian lihat dari video itu tadi apa sih dampaknya, penyebabnya, dan hal-hal apa saja yang bisa kamu lakukan untuk mencegah bullying tersebut. Sesuai dengan kelompok minggu yang lalu yang sudah Ibu bagikan, sesuai dengan kelompoknya. Kemarin kelompok seni, ya, literasi dan TIK sudah Ibu bagikan kemarin sesuai dengan kelompoknya masing-masing, ya. Yang Ibu bagikan secara kelompok itu terdapat 5 kelompok, ya, yang terdiri dari 7 sampai 8 orang kelompoknya. Ini ada tugas buat kalian, nanti kalian cari. Silahkan yang bawa HP ambil dulu HP-nya dari tasnya.
Nanti kalian kerjakan ya. Kalian bisa lihat kembali dan sudah ibu share-kan kembali video pendek tadi, bisa kalian lihat lagi apa saja sih yang terjadi dan bagaimana cara kalian mencari dampaknya, penyebabnya, dan hal-hal apa saja yang bisa kalian lakukan. Misalnya kamu bisa cari di Google juga, atau kamu punya ya pernah mengalami hal serupa tentang bullying ya, bisa kamu isi dan kamu tuliskan di pekerjaan kamu. Silahkan nanti ini ibu akan bagikan sesuai dengan kelompoknya ya. Kalian bisa diskusi bersama-sama, bisa jadi nanti satu orang yang menulisnya, yang lainnya bisa mencarinya lewat HP-nya, atau ada buku yang bisa kamu cari lewat buku tentang dampaknya, penyebab dari bullying itu bagaimana ya. Nanti bisa kalian cari di situ apa saja sih dampaknya, penyebabnya, dan bagaimana kalian mencari hal yang bisa kalian lakukan untuk mencegah bullying tersebut ya. Sampai di sini ada yang tidak paham? Ada yang tidak mengerti? Nggak ada. Silahkan dicari, dirembuki dengan temannya. Dilihat lagi, waktunya 10 menit. Kalian mengerjakan, boleh lihat-lihat lagi, cari di HP-nya, kalian kerjakan ya, tentang dampak dan penyebab, dan juga hal-hal yang bisa kalian lakukan untuk mencegah perilaku anti bullying. Sejauh ini ada yang ingin menanyakan? Tidak ada? Iya. Ada yang tidak paham? Ya nanti dicari ya. Sudah selesai? Iya, sudah selesai semua ya? Sudah? Iya, sudah. Nanti saya minta kelompok 1 dulu untuk membacakan hasil diskusi teman kelompoknya. Silahkan kelompok 1. Adapun hasil diskusi kelompok kami tentang pasal 1 yaitu A. Jenis bullying yang dilakukan adalah fisik. Faktor penyebabnya adalah akibat salah orang tua, kurang kasih sayang, dan serta kekurangan pengawasan dari orang tua. B. Dampak yang ditimbulkan apabila dibiarkan, maka akan dapat mempengaruhi mental pada diri baik pembuli maupun korban bullying, sehingga menimbulkan trauma. C. Solusinya adalah membantu pelaku menghentikan perilaku buruknya dengan mengajarkan kepada mereka bersimpati dan berempati kepada orang lain. Selain itu juga pengetahuan bahaya pembulian terhadap korban-korbannya dan memberikan sosialisasi perilaku bullying yang memiliki dampak negatif dan merugikan diri sendiri dan orang lain. Iya, terima kasih, kasih tepuk tangan buat teman kelompok 1. Iya. Selanjutnya silakan kelompok 2 membacakan hasil kerja kelompoknya. Silahkan. Hal-hal yang kami bisa lakukan untuk mencegah terjadinya bullying. 1. Tunjukkan prestasi. Yang harus dilakukan oleh para korban bullying adalah tak ragu menunjukkan prestasinya. 2. Jalin pertemanan dengan banyak orang. Pastikan bahwa circle pertemanan ini sehat dan tidak suka melakukan bullying ketika korban bullying memiliki banyak teman. Maka pelaku bully akan berpikir 2 kali untuk menindasnya. 3. Tumbuhkan rasa percaya diri. Untuk mencegah sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku bully, bangun rasa percaya diri agar tidak terlihat minder atau takut kepada si pelaku. Iya, terima kasih, kasih tepuk tangan buat teman kelompok 2. Selanjutnya kelompok 4, silakan
kamu bacakan, dan teman yang lain silahkan kalau ada yang mau kasih saran dan tanggapan untuk temannya. Ya, silahkan kelompok 4. Adapun hasil diskusi kelompok kami tentang kasus 2, yaitu satu jenis bullying yang dilakukan adalah kebal. Faktor penyebabnya adalah karena perbedaan fisik ada di lingkungan sekolah. Barunya 2. Dampak yang ditimbulkan rendah diri, kurang percaya diri, sedih, dan trauma. 3. Solusinya adalah membantu perilaku menghentikan perilaku buruknya dengan mengajarkan pada mereka bersempati dan berempati pada orang lain. Selain itu, berikan juga pengetahuan bahwa pembulian terhadap korban-korbannya dan memberikan sosialisasi perilaku bullying memiliki dampak negatif yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Iya, terima kasih tepuk tangan buat temannya kelompok 4. Selanjutnya kelompok yang terakhir, kelompok 5, silakan bacakan hasil diskusinya. Ya, silakan. Berikut ini adalah beberapa penyebab bullying yang bisa terjadi. 1. Kurang mendapatkan perhatian dari keluarga dan orang di sekitarnya. Kurangnya perhatian dan kasih sayang bisa menjadi penyebab bullying. Misalnya, anak-anak akan mencari perhatian dengan cara tidak mengerjakan PR. 2. Ingin memiliki kekuasaan dan memegang kendali. Orang yang ingin memiliki kekuasaan biasanya cenderung ingin mengontrol dan mengendalikan segala hal. Beberapa orang juga akan memilih untuk berinteraksi dengan orang lain yang menurutnya bisa untuk dikontrol dan memenuhi keinginannya. Sekian, terima kasih. Iya, terima kasih. Hasil diskusi tadi, Ibu hanya ingin menambahkan sedikit saja ya tentang perilaku anti bullying yang sudah kalian presentasikan tadi. Bagus ya, sudah dapat kalian ketahui apa saja sih dampaknya tadi ya. Ada perasaan tidak percaya diri. Kelompok berapa tadi yang tentang dampaknya tadi? Ya, tentang tidak percaya diri ya. Kelompok 3 kalau salah ya. Dampaknya apa saja? Ya, Sulis ya, kelompok kalian tadi ya. Tidak percaya diri, ada rasa cemas ya, dan mudah tersulut emosi atau mudah marah. Itu adalah dampaknya. Kenapa? Penyebabnya apa? Tentang perilaku anti bullying itu, misalnya kurangnya kasih sayang dari orang tua, kurangnya kasih sayang mungkin karena dia merasa di rumah ya dia tidak diperhatikan karena orang tuanya sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, jadi dia merasa kurang diperhatikan, atau mungkin orang tuanya berpisah atau broken home ya, bisa juga itu dia merasa tidak ada perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya. Bisa juga misalnya didikan dari orang tuanya di dalam rumah itu misalnya dengan cara kekerasan ya, sedikit-sedikit dihukum misalnya ya, dipukul, itu juga bisa menjadi penyebab seseorang bisa melakukan bullying itu sendiri. Hal-hal yang bisa kamu lakukan untuk mencegah terjadinya bullying ya. Di situ ada 7 ya. Selain ada dampaknya tadi sudah dibacakan kalian juga, Ibu juga sudah jelaskan sedikit tentang dampaknya tadi dan penyebabnya tadi apa saja. Ini ada hal-hal yang bisa kalian lakukan untuk mencegah bullying. Misalnya tunjukkan prestasi tadi ya. Ya, selanjutnya jalin pertemanan dengan banyak orang. Jangan takut untuk berteman dengan siapa saja. Kenapa? Kita harus berpikir positif karena masih banyak orang-orang baik yang bisa dijadikan teman untuk kita. Selanjutnya tumbuhkan rasa percaya diri. Hilangkan rasa malu
tumbuhkan rasa percaya diri yang ada pada diri kalian, ya. Tidak terpancing untuk melawan, ya. Tadi sudah kalian bacakan juga, tidak perlu tersulut emosi dan terpancing dengan hal-hal yang bisa membuat kalian nanti pada akhirnya bisa berkelahi, ya. Bisa membuat kalian marah. Jadi tidak perlu melawan dan tidak perlu terpancing dengan teman yang membuli kita. Selanjutnya, jadikan bulian sebagai penyemangat untuk sukses, ya. Jangan kita merasa rendah diri, jadikan bulian itu sebagai penyemangat kita. Selanjutnya, jangan menunjukkan sikap takut atau sedih. Tidak perlu kita tampakkan sikap itu. Kita perlihatkan diri kita tidak takut untuk dibully. Kita jangan sampai perlihatkan wajah kita dengan yang suka membuli kita itu tak ada perasaan takut ke dia. Jadi dia akan menyegani kita dan tidak akan membuli kita. Selanjutnya, kalau memang ini berlebihan, ya, tentang pembulian, kalian bisa laporkan kepada pihak berwenang. Karena kalau memang ini sudah melewati batas, kalian bisa laporkan kepada pihak yang berwenang. Ini adalah hal-hal yang bisa kamu lakukan untuk mencegah perilaku bullying. Nah, itu tambahan sedikit tentang diskusi yang sudah kalian diskusikan dengan temannya tadi, ya. Hal apa saja penyebabnya, hal-hal apa saja dampaknya, dan apa sih yang bisa saya lakukan kalau terjadinya bullying. Itu yang sudah kalian diskusi. Sejauh ini ada yang masih kurang jelas atau ingin ditanyakan? Bagaimana? Jelas? Jelas, alhamdulillah. Jelas semua, ya. Saya harapkan kalian dapat mengetahuinya dan tidak mengulanginya dan melakukan hal-hal yang sudah Ibu sampaikan materinya hari ini. No bullying, ya? Ya, no bullying, ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu mau cek masih semangat nggak nih? Ya, kalian Ibu minta tepuk bullying, ya? Ya. Ibu hitung apa enggak, ya? Gak usah ding, ya. Ya. Ya, Ibu hitung 1 sampai 3. Tepuk bullying, anti bullying, ya. Iya, tepuk anti bullying. Ibu mau cek sampai mana nih? Fokusnya masih fokus apa enggak? Atau masih semangat enggak nih? Atau merasa sudah siang, ya? Udah pada ngantuk, ya? Ya. Tepuk anti bullying, ya. Iya. Tepuk anti bullying 1, 2, 3. Jangan suka menyakiti. Jangan suka memukuli. Jangan suka caci maki. Bullying, bullying, no. Sayang kawan, yes. Iya, masih semangat rupanya. Tepuk tangan dulu. Iya, masih semangat. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ya, silahkan nanti kalian berdoa dulu. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini untuk tugasnya, ya, nanti Ibu bagikan lagi, di sharekan lagi buat kalian. Nanti kalian bisa kerjakan di rumah lagi. Itu tugas-tugasnya. Masih semangat, ya? Iya, masih semangat. Untuk mengakhiri, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Berdoa dipimpin oleh teman kalian Wisnu, ya. Silahkan Nanda Wisnu pimpin doa untuk siang ini.
mengucapkan terima kasih. Mohon maaf seandainya ada kata-kata yang tidak berkenan, boleh pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Saya pamit undur diri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.